Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Ramadian dengan NIM 0025 dan rekan saya Fatma Nuraisyah dengan NIM 0040. Yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Di sini kami akan mepresentasikan prinsip investasi syariah yang terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Pada prinsip syariah ini ada 4 bahasan materi yang akan kita bahas. Di antaranya 1. Jenis atau klarifikasi dari akad mudharabah dan akad musyarakah. 2. Penjelasan gambar skema akad mudharabah dan akad musyarakah. 3. Objek dari akad mudharabah dan akad musyarakah yang terdiri dari modal, kerja, dan nisbah. Dan yang keempat, ada pengakuan dan pengaturan investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Investasi syariah. Investasi syariah merupakan sebuah investasi yang mana landasan atau dasar yang digunakan adalah sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Dengan kata lain, sebuah investasi yang dilakukan dengan sistem syariah maka dipastikan bersifat halal dan tidak akan merugikan pihak manapun. Ada 5 prinsip investasi syariah, diantaranya 1. Halal. Halal berarti terhindar dari segala hal yang syubhat atau haram. Kehalalan yang dimaksud juga melingkupi penggunaan barang maupun jasa dalam transaksi investasi tersebut. Halal harus berasal dari niat serta motivasi untuk melakukan investasi. Kehalalan dalam investasi mesti mengacu pada hasil yang diperoleh, yakni apakah hasil tersebut bermanfaat bagi pihak lain yang terlibat di dalamnya atau tidak. Bagi Anda yang ingin berinvestasi, mesti memahami prinsip ini. Jangan sampai Anda berinvestasi dalam hal yang salah seperti jasa uang ribawi. 2. Maslahah. Maslahah atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai manfaat adalah suatu hal yang paling esensial pada segala tindakan yang berbau muamalah. Maslahah sebagai prinsip investasi syariah juga dapat berbentuk modal tambahan yang mana dapat membantu pihak lainnya untuk meneruskan usaha. 3. Transparan. Artinya transparan perencanaan keuangan yang berkaitan dengan hukum Islam harus bersifat transparan. Dalam perencanaan keuangan atau investasi tersebut tidak boleh melibatkan unsur tak jelas, ambigu, spekulatif, maupun garah atau penipuan. Investasi syariah harus jujur dan murni. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam investasi tersebut. Di samping itu, perencanaan keuangan syariah ini juga tidak boleh menimbulkan ketidaktahuan dari salah satu pihak. Semua harus jelas dan nyata. Dan yang keempat, tidak menimbulkan mudarat. Mudarat berarti segala sesuatu yang menimbulkan kerugian. Ketika Anda melakukan perencanaan keuangan yang berhubungan dengan hukum Islam, maka sudah sepatutnya tidak boleh sampai menimbulkan mudarat. Perencanaan keuangan tersebut sama sekali tidak boleh menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, transaksi keuangan harus berdasarkan atas ridho sama ridha antara pihak satu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, jika transaksi perencanaan keuangan tersebut berdasar atas dasar ridho sama ridha, maka tidak akan menimbulkan mudarat. Dan yang kelima, tidak menimbulkan zulm. Zulm dapat diartikan sebagai zalim. Investasi syariah tidak boleh melakukan segala kegiatan yang mengandung sifat zalim atau menganiaya hak orang lain. Tidak ada yang diperkenankan untuk menzalimi maupun dizalimi keadilan dalam hal
pendistribusian kemakmuran harus senantiasa ditegakkan. Jenis-jenis prinsip investasi. 1. Deposito syariah. Produk investasi deposito syariah adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh bank syariah, di mana kamu menaruh sejumlah uang di bank syariah dalam bentuk deposito yang tidak bisa diambil dalam beberapa waktu tertentu. Landasan hukum produk deposito syariah dikeluarkan oleh DSN MUI pada Fatwa nomor 3 atau DSN MUI atau 12 atau 2000 tentang deposito. 2. Reksadana syariah. Secara sederhana, reksadana syariah adalah bentuk penyertaan modal yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan syariah. Produk reksadana syariah ini dilandasi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 20 atau DSN MUI atau 4 atau 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. 3. Saham syariah berdasarkan definisi OJK. Saham syariah adalah aset atau surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk saham syariah ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 40 atau DSN MUI atau 10 atau 2003 tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kehadiran fatwa tersebut berdasarkan atas pertimbangan yang merujuk pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29. Prinsip investasi syariah yang harus diketahui yaitu 1. Halal, di mana tidak ada barang yang mengandung unsur haram seperti babi, alkohol, dan lain-lain. Investor dilarang menginvestasikan uangnya di instrumen keuangan yang mengandung riba, judi, dan suap. 2. Manfaat, untuk melihat hasil persentase keuntungan bagi investor dan pengelola dana yang ada di instrumen keuangan. 3. Bebas riba, investor merasa aman untuk berinvestasi di instrumen keuangan yang berbasis syariah. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya bunga dari hasil keuntungan berinvestasi. Karena hukum memakan riba atau bunga itu haram yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, adil. Dalam pembagian keuntungan investasi, syariah harus bersikap adil di antara kedua belah pihak, tanpa adanya yang diuntungkan maupun yang dirugikan oleh investor dan pengelola dana. Jenis atau klarifikasi akad mudharabah dan akad musyarakah. Klarifikasi akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak satu atau pemilik dana atau saibul mal menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudarib sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagikan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah ini digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha
antara pemilik dana dan pengelola dana. Untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh miskon, iklan, dan violation oleh pengguna dana. Akad mudarobah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Mudarobah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau starting partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labor partner. Periodik kepercayaan ini penting dalam akad mudarobah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam memanajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dalam mudarobah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba, yaitu memelihara kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbangan atau biasa yang disebut dengan reward yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh digunakan proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. Jenis akad mudarobah dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK bank syariah yang memakai prinsip operasional mudarobah. Bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana, dan nasabah bertindak sebagai saibul mal atau pemilik modal. Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudarobah, mudarobah diklarifikasikan ke dalam 3 jenis, di antaranya mudarobah mutlahah. Mudarobah mutlahah adalah jenis mudarobah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudarobah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudarobah ini tidak ditentukan masa berlakunya. Di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan. Line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. B. Mudarobah muhayyadah. Mudarobah muhayyadah adalah jenis mudarobah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. C.
Mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Klarifikasi akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah juga dapat diistilahkan dengan al-syirkah. Definisi al-syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan, atau afdalur rahman. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau kemitraan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 106 mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Jenis-jenis dari musyarakah. Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud ini dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Syirkah abdan atau syirkah fisik adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama, mengerjakan suatu pekerjaan, dan berbagi penghasilan yang diterima. 2. Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak yang dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness tanpa menyetorkan modal. Yang ketiga, syirkah inan adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Dan yang keempat, syirkah mufawadah adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. B. Penjelasan gambar skema akad mudharabah dan akad musyarakah. 1. Penjelasan gambar skema pada akad mudharabah. Di bawah ini adalah skema yang menjelaskan bagaimana akad mudharabah bisa bergulir hingga menghasilkan sebuah usaha. Dilihat dari skemanya, pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah, yakni proyek usaha. Namun ditinjau dari skema, pemilik dana memang memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut. Keterangan dari skema di sini adalah 1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. 2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. 3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. 4. Jika untung dibagi sesuai nisbah. 5. Jika rugi ditanggung pemilik dana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mbak Fatma, saya persilahkan. 2. Penjelasan gambar skema akad musyarakah. Gambar di bawah ini merupakan sebuah skema atas transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Penjelasan atas skema tersebut sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. 2. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. 3. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. 4. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. C. Objek dari akad mudharabah dan akad musyarakah, yaitu A. Objek mudharabah. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal kerja dan nisbah keuntungan. 1. Modal. Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah A. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya. Harus jelas jumlah dan jenisnya. B. Modal diberikan secara tunai dan tidak utang tanpa adanya setoran modal. Berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola dana harus bekerja. C. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. D. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi
maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah. 2. Kerja. Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah: A. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. B. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. C. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. D. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau rupiah. 3. Nisbah keuntungan. Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah: nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungannya dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. B. Objek dari akad musyarakah. Rukun dan ketentuan musyarakah prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Dan ada penjelasan dari objek musyarakah sebagai berikut. Objek musyarakah. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Objek dari akad musyarakah sebagai berikut. 1. Modal. A. Modal yang diberikan harus tunai. B. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. C. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. D. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. E. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. F. Mitra tidak boleh
meminjam uang atas nama usaha musyarakah. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut, kecuali mitra lain telah menyepakatinya. D. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. H. Pada prinsipnya, dalam musyarakah tidak boleh ada peminjaman modal. Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya karena musyarakah didasarkan pada prinsip al-gunmu bi al-gurmi, hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. I. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. 2. Kerja. A. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. B. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antaranya menyalakan ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. C. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. D. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. E. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. F. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah mereka sepakati berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. 3. Nisbah keuntungan sebagai berikut. A. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. B. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. C. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. D. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. E. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama resiko. F. Pada prinsipnya keuntungan milik
para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. Misalnya, untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan atau reserve. D. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah dan investasi musyarakah. 1. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. A. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. B. Pengukuran investasi mudharabah. 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemungkinannya ada 2, yaitu A. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. B. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas sebagai berikut. A. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelumnya usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Kerugian investasi mudharabah ini selanjutnya dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. B. Penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil pencatatannya dengan menambah saldo rekening pengisian investasi mudharabah yang disajikan di neraca sebagai rekening nawan atau kontra akun dari investasi mudharabah. C. Kerugian investasi mudharabah pada periode akad. Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi
dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset non-kas, diantaranya: 1. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. 2. Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan. Ada berakhirnya akad mudharabah sebagai berikut. 1. Akad mudharabah akan berakhir pada waktu yang sudah ditetapkan di awal. 2. Salah satu pihak yang terlibat memutuskan untuk mengundurkan diri. 3. Meninggal dunia atau hilang akal. 4. Pengelola modal tidak melaksanakan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam akad. 5. Sudah tidak terdapat modal. 2. Pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Biaya praakad yang terjadi akibat akad musyarakah atau biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Adapun rekening investasi musyarakah dapat diukur dalam bentuk kas maupun aset non-kas sebagai berikut. 1. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.